Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrisani Sofranita dengan NPM 227006026 dari Prodi Informatika kelas A. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah saya dapat menyelesaikan tugas tambahan kalkulus 1. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eis Nurfitriani Dewi, ST MKom, selaku dosen pengampu mata kuliah kalkulus 1. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang fungsi linier. Mari kita mulai pada pembahasannya. Fungsi linier. Pengertian fungsi linier. Fungsi linier adalah relasi yang memasangkan setiap anggota di himpunan A tepat ke satu anggota himpunan B. Semua anggota himpunan A harus memiliki pasangan di himpunan B. Kemudian, fungsi linier yaitu fungsi yang dengan variabel bebasnya berpangkat 1 atau sering juga disebut fungsi garis lurus. Selanjutnya, ada 3 unsur pembentuk fungsi, antara lain yaitu variabel. Variabel adalah suatu besaran yang di dalam suatu permasalahan nilainya dapat berubah. Variabel dapat dibedakan menjadi 2, yakni variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang menjelaskan variabel lainnya, sementara variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan oleh variabel bebas. Dan yang kedua yaitu konstanta. Konstanta adalah bilangan atau angka yang membentuk suatu fungsi tetapi tidak berkaitan dengan suatu variabel. Kemudian yang terakhir yaitu koefisien, yakni bilangan atau angka yang ikut membentuk suatu fungsi dan berkaitan pada suatu variabel dalam fungsi yang bersangkutan. Nah, ini merupakan rumus fungsi linier, yaitu fx sama dengan ax tambah b atau y sama dengan ax tambah b. Nah, untuk y sendiri adalah variabel terikat atau fx, kemudian x adalah variabel bebas, dan untuk yang a yaitu koefisien, dan untuk yang b yaitu konstanta. Nah, adapun langkah-langkah menggambar grafik fungsi linier. Yang pertama yaitu menentukan titik potong dengan sumbu x, maka y sama dengan 0 didapatkan dari koordinat a dalam kurung x1, 0. Kemudian menentukan titik potong dengan sumbu y, maka x sama dengan 0 didapatkan dari koordinat b dalam kurung 0, y1. Kemudian menghubungkan dua titik a dan b sehingga akan membentuk garis lurus persamaan linier yang kemudian ditulis dengan fx sama dengan ax tambah b. Selanjutnya, apabila b bernilai positif, maka fungsi linier akan dilukiskan garis dari arah kiri bawah ke kanan atas. Kemudian, apabila b bernilai negatif, maka fungsi linier akan dilukis garis dari arah kiri atas ke kanan bawah. Yang terakhir yaitu apabila b bernilai 0, maka fungsi linier akan dilukis garis yang sejajar dengan sumbu datar x. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu hubungan antar garis lurus. Dua garis saling berhimpit. Dua garis lurus akan saling berhimpit satu sama lain apabila terdapat persamaan garis satu yang mana merupakan persamaan garis lainnya. Kemudian dua garis saling sejajar. Dua garis lurus akan sejajar satu sama lain jika kemiringan garis gradien kedua garis tersebut memiliki nilai yang sama besar. Kemudian dua garis saling berpotongan. Dua garis akan saling berpotongan satu sama lain jika kemiringan dua garis tersebut berbeda atau tidak memiliki nilai yang sama besar. Kemudian, dua garis saling berpotongan tegak lurus. Dua garis akan saling berpotongan tegak lurus satu sama lain jika kemiringan kedua garis tersebut saling berkebalikan dengan tanda yang berlawanan. Supaya teman-teman lebih paham mengenai fungsi linier, mari kita coba beberapa soal.
yaitu buatlah sketsa grafik fungsi linear y sama dengan fx sama dengan 2x kurangi 3. Untuk mengerjakan soal ini, yaitu langkah pertama untuk menggambar grafik fungsi pada koordinat kartesius adalah dengan membuat tabel dengan x, fx. Nah, untuk mencari nilai fx, yaitu kita harus mensubstitusikan terlebih dahulu. Kita akan tulis y sama dengan 2x kurang 3. Kemudian, atau fx sama dengan 2x kurang 3. Kita masukkan nilai x ini ke dalam fungsi berikut, min 2. Kurangi 3. Nah, 2 kali min 2 sama dengan min 4, kurang 3 sama dengan min 7. Kemudian kita masukkan nilainya. Lakukan seperti ini berulang kali. Kita lanjutkan. Kita masukkan min 1. 2 kali min 1 kurang 3. Kemudian 2 kali min 1, min 2 kurang 3, min 5. Kemudian kita masukkan. Nah, kita sudah mendapatkan nilainya, yaitu min 2, min 7. Kemudian min 1, min 5. Kemudian 0, min 3. Kemudian 1, min 1. Kemudian 2, 1. Nah, untuk menggambar grafiknya kurang lebih seperti ini. Ini merupakan grafik fungsi dari fx sama dengan 2x kurangi 3. Soal berikutnya yaitu diketahui fx sama dengan ax tambah 1. Jika f3 sama dengan 13, maka a adalah, nah, kita akan tulis fx sama dengan ax tambah 1. Nah, kita tulis terlebih dahulu f sama dengan 13. Nah, ini 13 kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Nah, untuk A, ini 3 ini merupakan nilai dari X ini. Jadi kita masukkan A sama dengan A kali 3 tambah 1. Kemudian 13 sama dengan 3 kali A, 3A tambah 1. Nah, 13, kita angka 1 ini kita pindah ruaskan 3A. 13 kurangi 1 jadi 12 sama dengan 3A. Kemudian 12 per 3 sama dengan 12 bagi 3 yaitu 4. Jadi hasilnya nilai A adalah 4. Diketahui fx sama dengan ax tambah b. Jika f4 sama dengan 13 dan f6 sama dengan 16, maka a dan b adalah, di sini kita akan mencari nilai dari a dan b, membuat persamaan terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, fx ini 13 sama dengan, kita masukkan nilai x-nya menjadi 4a tambah b. Nah, kemudian kita masukkan angka ini 19, 6a tambah b. Kita eliminasi. Nah, 13 dikurangi 19 sama dengan min 6 sama dengan, ini kita coret, 4 dikurangi 6 yaitu min 2a. Nah, kemudian 6 bagi min 2 sama dengan 3. Nah, kita sudah mengetahui bahwa nilai A sama dengan 3. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan ini. Jadi 13 sama dengan 4 kali 3 tambah B. 13, 4 kali 3 sama dengan 12 tambah B. 13 kita pindah ruaskan, 12 jadi negatif sama dengan B. 13 dikurangi 12 sama dengan 1. Nah, kita sudah. Jadi dapat kita ketahui bahwa nilai A dan B adalah A 3 dan B sama dengan 1. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi fungsi linear adalah suatu fungsi yang membentuk grafik secara garis lurus. Fungsi linear ini juga menjadi fungsi yang telah mendapatkan pangkat tertinggi dan variabelnya sama dengan 1. Fungsi linear juga dapat digunakan oleh para ahli ekonomi dan bisnis dalam menganalisa dan memecahkan masalah-masalah ekonomi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.